Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparah sangat cantik dan dia adalah seorang alumni di Universitas terkemuka di Institut Pertanian Bogor. Si wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di sebuah kamar hotel. Dia diduga mengalami serangkaian masalah kejiwaan yang akut karena sebuah problematika hidup dan kisah cintanya yang terganjal oleh sebuah adat istiadat. Hingga karena semua beban itu menumpuk menjadi satu kesatuan di dalam pikirannya, si wanita tersebut akhirnya memutuskan untuk memberhentikan seluruh hidupnya dengan cara menyeka lehernya dengan seutas tali dan menggantungnya di dalam sebuah lemari di kamar hotel. Lalu bagaimana kronologis permasalahan yang sedang dihadapi oleh si wanita tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kita bisa menyadari bahwa hidup ini sangatlah berharga dan kamu tidak pernah sendirian dalam masalah yang sedang kamu alami. Tuliskan juga problematika hidup kamu di kolom komentar. Ceritakan semua hal terkait kegelisahan ataupun ketakutan yang sedang kamu rasakan mengenai kehidupan, agar senantiasa kita bisa berbagi pengalaman satu sama lain dan juga bisa menyadari bahwa di dunia ini kita tidak pernah benar-benar sendirian. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban, agar senantiasa kita bisa memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh gadis muda tersebut. Si wanita itu bernama Cynthia Indah Permatasari yang berusia sekitar 23 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Rawang di Kecamatan Pariaman Tengah di Provinsi Sumatera Barat. Setelah saya mencari informasi dari beberapa artikel di berita nasional, diketahui bahwa wanita muda itu ternyata setelah lulus sekolah menengah atas memilih merantau untuk melanjutkan pendidikannya. Dia bersekolah di Universitas Nasional di Jawa Barat di Institut Pertanian Bogor dan mengambil program studi diploma keahlian gizi di sana. Menurut keterangan dari beberapa teman dekatnya, Cynthia Indah Permatasari adalah sosok yang sangat periang dan bisa mencairkan suasana di sekitar. Dia juga orangnya mudah bergaul dan senang bercerita ataupun bercengkrama dengan teman-teman yang lain. Di tempat kuliahnya di Bogor, Cynthia menetap di sebuah indekos yang berjarak cukup dekat dengan kampusnya. Di sana wanita muda itu mendapat banyak sekali pengalaman hidup dan keilmuan yang cukup mumpuni. Setelah menyelesaikan perkuliahan di kota Bogor, Cynthia kemudian kembali lagi ke kampung halaman dan dia mulai mencari pekerjaan untuk mencari pencukupan biaya hidup. Dari keterangan di beberapa sumber artikel, kedua orang tua Cynthia berasal dari keluarga yang tergolong sederhana. Menurut keterangan para tetangga yang hidup berdampingan dengan keluarga Cynthia, mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat harmonis dan kental dengan pemahaman agama di lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun sebenarnya tidak dituliskan secara jelas mengenai latar belakangnya, namun dapat disimpulkan bahwa Cynthia bersama dengan keluarganya cukup disegani dan dihormati oleh para tetangga. Kehidupan dari Cynthia kemudian bergerak maju setelah dia berhasil bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kehidupannya mulai berjalan seperti pada umumnya dan semestinya. Hingga dalam perjalanan hidupnya itu, Cynthia kemudian dipertemukan dengan seorang pria yang mencoba untuk mendekatinya. Meskipun pria ini bukan satu-satunya yang mencoba untuk mengenalnya lebih dekat, akan tetapi Cynthia memiliki ketertarikan dengan sosoknya. Pria itu bernama Muhammad Hadi Zulkarnain yang berusia sekitar 25 tahun. Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian dan berpangkat Inspektur 2 yang bertugas di kota Ternate. Kisah percintaan dari Cynthia kemudian dimulai ketika Hadi Zulkarnain mendekatinya dengan penuh keseriusan. Beberapa kali mereka bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Kesibukan Hadi Zulkarnain sebagai seorang abdi negara tidak menghalanginya untuk berkomunikasi dengan Cynthia, hingga hal itulah yang membuat Cynthia merasa bahwa Hadi adalah sosok pria yang dicarinya selama ini. Beberapa minggu akhirnya mereka semakin dekat dan Hadi Zulkarnain memutuskan untuk mengutarakan perasaannya kepada Cynthia. Wanita muda itu tanpa berpikir panjang kemudian menerima perasaan itu, dan pada tahun 2022 mereka akhirnya resmi berstatus sebagai sepasang kekasih.
Keseriusan dari Hadi Zulkarnain kepada Cynthia ditunjukkannya dengan bentuk perhatian dan kasih sayang. Keduanya juga sering memposting kebersamaan itu di beberapa media sosial yang mereka miliki. Hadi Zulkarnain juga tipikal pria yang tidak pernah macam-macam. Keduanya memiliki perasaan yang begitu tinggi satu sama lain. Hingga setelah berhubungan selama beberapa bulan lamanya, Hadi Zulkarnain kemudian mengutarakan diri untuk kelanjutan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sebagai seorang wanita, Cynthia merasa sangat bahagia dengan niatan baik dari pacarnya. Dia juga sudah merasa nyaman dan yakin kepada Hadi Zulkarnain yang bisa menjadi suaminya. Rencana dari keduanya untuk menikah kemudian dikonsultasikan kepada kedua orang tuanya masing-masing, dan Cynthia akhirnya diperkenalkan secara mendalam kepada kedua orang tua dari petugas kepolisian tersebut. Diketahui bahwa Hadi adalah anak dari pasangan Bapak Dirton Zulkarnain dan Ibu Ranti Zulkarnain. Mereka berasal dari keluarga yang cukup berada dan memiliki lini bisnis di kota Pariaman. Selain itu, Bapak Dirton juga mempunyai sebuah akademi sekolah kepolisian. Dia juga tercatat sebagai anggota dari komunitas mobil mewah di Provinsi Sumatera Barat. Cynthia awalnya merasa sangat canggung dengan perbedaan segi ekonomi keluarganya dengan keluarga pacarnya. Dia merasa bahwa berada di bawah dan tidak setara secara strata sosial. Akan tetapi Hadi selalu meyakinkan Cynthia mengenai perasaan tulusnya. Dia mengatakan bahwa cinta tidak pernah mengenal status ekonomi. Hingga rencana pernikahan dari keduanya kemudian akhirnya disepakati, namun ada sebuah syarat dari persoalan adat istiadat tentang mahar yang dikemukakan oleh keluarga Hadi. Mereka meminta Cynthia untuk memberikan uang senilai 1,5 miliar untuk melanjutkan proses pernikahan di antara keduanya. Adat istiadat itu dikenal sebagai uang penjemputan seorang wanita kepada seorang pria. Tradisi ini sudah berjalan selama berpuluh tahun di sana, di mana calon mempelai wanita harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kepada calon mempelai pria. Besaran itu disesuaikan dengan status sosial yang dimiliki si pria dan tentu kemampuan finansial dari keluarga si wanita itu sendiri. Hingga karena keluarga Dirton Zulkarnain merasa bahwa anaknya memiliki jenjang karir yang bagus di kepolisian, keluarga mereka akhirnya meminta senilai 1 miliar lebih itu ke keluarga Cynthia. Dari sana tentu Cynthia merasa sangat keberatan dengan nominal tersebut. Kedua orang tuanya juga mengaku tidak sanggup memberikan mahar sebesar itu. Hingga proses perencana pernikahan dari keduanya kemudian terhambat dan mereka saling berkonsultasi satu sama lain. Singkat cerita, karena keduanya sudah benar-benar yakin akan keseriusan cinta itu, mereka kemudian memberi pemahaman kepada keluarganya masing-masing. Hingga pertemuan lanjutan antar keluarga itu akhirnya terjadi. Mereka bertemu di sebuah hotel yang terletak di kawasan Jalan Peteran di Kecamatan Padang Barat di Kota Padang. Pertemuan itu dikhususkan untuk membahas mahar untuk proses pernikahan anak mereka. Hingga setelah terjalin mufakat di antara mereka semua, akhirnya kesepakatan itu disepakati dikurangi dari awalnya 1,5 miliar menjadi hanya 0,5 miliar. Keluarga Hadi Zulkarnain beranggapan bahwa anaknya memiliki nilai yang cukup tinggi pada strata sosial dan uang maharnya harus cukup besar untuk proses adat istiadat tersebut. Meskipun keluarga Cynthia tentu masih menganggap bahwa uang 0,5 miliar itu sangatlah besar, akan tetapi demi kebahagiaan dari anaknya mereka kemudian menyetujui persyaratan itu. Setelah proses pertemuan itu, kondisi kejiwaan dari Cynthia sedikit mulai terganggu. Dia benar-benar merasa sangat goyah imannya karena memikirkan uang mahar yang akan diberikan keluarganya kepada pihak keluarga Hadi. Akan tetapi meskipun begitu, Hadi Zulkarnain tentu tidak membiarkan pacarnya sendirian dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam beberapa bulan mereka ternyata menabung sama-sama untuk mencapai mahar yang disepakati. Dalam beberapa artikel yang saya dapatkan, hal ini juga disampaikan oleh salah satu orang terdekat dari Cynthia. Dia menyebutkan bahwa perlakuan keluarga Hadi Zulkarnain kepada Cynthia seolah selalu menyudutkan. Dia berpikir bahwa kedua orang tua Hadi sebenarnya tidak setuju anaknya menikah dengan Cynthia, dan beberapa kali ketika Cynthia bertemu dengan mereka seperti tidak diperlakukan semestinya calon mertua kepada menantunya. Permasalahan yang terus-menerus berdatangan di hidup Cynthia mengenai pernikahannya membuat dia semakin jatuh dalam pikiran yang negatif.
Namun karena kekuatan cinta membuatnya berpikir untuk tegar dan menganggap semua ini adalah cobaan untuk kelanjutan hidupnya. Proses pernikahan di antara mereka rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari, dan keduanya kemudian sudah menyicil satu persatu persiapan tersebut. Dalam unggahan di media sosial, Cynthia ternyata sudah membeli sekitar 2.000 souvenir pernikahan. Mereka juga sudah membayar setengah biaya gedung dan melakukan foto pre-wedding di beberapa tempat. Hingga persiapan itu sebenarnya sudah tersusun sangat rapih di kepala dari keduanya, hanya saja uang mahar belum terkumpul secara sepenuhnya. Dalam beberapa artikel juga dituliskan bahwa hubungan antara Cynthia dan kedua orang tua Hadi Zulkarnain sama sekali tidak membaik. Cynthia selalu dianggap berada di bawah dari segi strata sosial karena hanya lulusan diploma 3 dan tidak memiliki karir yang baik. Hingga dalam kegamangan yang berada di dalam pikiran Cynthia, beberapa pikiran kotor mengenai kehidupan selalu menghantuinya setiap malam. Dan puncak pada peristiwa ini terjadi di sebuah penginapan di kawasan Peteran di Kecamatan Padang di Kota Padang. Saat itu keluarga dari Cynthia dan keluarga Hadi Zulkarnain memiliki janji untuk bertemu di sana. Akan tetapi setelah menunggunya sampai seharian, ternyata keluarga calon suaminya itu tidak kunjung datang dan itu seperti penanda bahwa mereka seolah ingin membatalkan pernikahan tersebut. Cynthia kemudian memutuskan untuk menginap di hotel itu. Di dalam kamar pikirannya semakin tidak menentu dan kegelisahan menyelimuti seluruh perasaannya sekarang. Hingga akhirnya bisikan iblis merasukan jiwanya dan kegelapan dunia memaksa Cynthia memutuskan sebuah keputusan yang sangat mengejutkan. Dia akhirnya memilih memberhentikan semua proses pernikahannya dengan cara mengakhiri hidupnya. Dia sudah lelah dengan semua hal dan memilih tenang dalam keabadian. Sebuah keputusan yang sebenarnya sangat bodoh dan tidak memiliki akal yang panjang. Namun seseorang yang sudah kecewa dengan hidupnya yang berkelanjutan akan berpikir bahwa dia benar-benar seorang manusia yang tidak berguna untuk melanjutkan kehidupan. Singkat cerita, keesokan harinya petugas kebersihan hotel kemudian menemukan tubuh Cynthia berada di dalam lemari. Mereka sontak sangat terkejut dengan kejadian itu dan langsung melaporkannya ke kantor kepolisian di wilayah Kota Padang. Para petugas bersama dengan para medis akhirnya datang. Mereka kemudian mengamankan kamar itu dan langsung membawa tubuhnya untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dari hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, tubuh dari Cynthia tidak mengalami memar atau benturan. Hingga dipastikan bahwa dia memang melakukan itu sendirian dan tidak ada pihak ketiga dalam peristiwa tersebut. Setelah melakukan identifikasi identitas korban, para petugas kepolisian kemudian memberikan kabar buruk itu kepada keluarganya. Dan kedua orang tua beserta kerabat dekat dari Cynthia merasa sangat terkejut. Dengan hal itu, mereka tidak menyangka bahwa putrinya mempunyai akal yang pendek tersebut. Namun kakak kandung dari Cynthia berkeyakinan bahwa adiknya tidak mungkin melakukan kebodohan tersebut. Dia meminta kepolisian menindak lebih lanjut kejadian yang menimpa Cynthia Indah Permatasari. Kakak kandung Cynthia itu beranggapan bahwa ada yang melakukan tindakan buruk kepada adiknya. Dan dia tidak percaya bahwa pemahaman agama yang ditanamkan kepada Cynthia bisa goyah dengan permasalahan yang menimpanya terkait proses pernikahan. Akan tetapi pihak kepolisian dalam proses penyelidikan itu tidak menemukan unsur pihak ketiga. Mereka tetap beranggapan bahwa Cynthia Indah Permatasari melakukan tindakan itu atas dasar keputusannya sendiri. Saya benar-benar sangat ikut bersedih dengan kejadian yang menimpa Cynthia Indah Permatasari. Dia sebenarnya masih memiliki masa depan yang panjang karena usianya yang masih sangat muda. Terlebih persoalan pernikahan itu adalah mutlak kuasa dari Tuhan dan beberapa ujian sebenarnya bisa memberi petunjuk bahwa pasangan yang kita yakini belum tentu jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Terlebih hubungan buruk dengan calon mertua menjadi dasar permasalahan. Hal itu pasti tidak akan berjalan baik dengan pernikahan yang akan dijalani nantinya. Sebab bagaimanapun peran dari orang tua tidak boleh mencampuri keberlangsungan hidup dari anaknya. Dan bagaimana jika nanti setelah menikah sebab dalam proses menuju persiapan pernikahannya masih saja direcoki.
Meskipun alasan atas keputusan Cynthia masih menjadi misteri yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Namun berdasarkan latar belakang perjalanan hidupnya bisa disimpulkan bahwa semua ini terkait proses pernikahan yang sangat melelahkan. Cynthia sebagai seorang wanita seolah tidak mempunyai kekuasaan penuh atas hidupnya, terlebih jika pernikahan ini akan dibatalkan dan sudah hampir sempurna persiapannya pasti akan sangat memalukan. Dan dalam kegelisahan itu dia membiarkan dirinya dalam kesendirian, hingga kemungkinan besar semua keputusan itu atas dasar sebuah perasaan yang sesaat dan tidak berpikiran logika yang panjang. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dan intisari di dalamnya, agar senantiasa kita bisa memahami lebih mendalam mengenai sebuah seni dalam kehidupan. Permasalahan selalu ada selama kita hidup di dunia ini, beberapa masalah bahkan tidak ada solusinya dan tugas kita hanya disuruh untuk bertahan. Namun tentu jangan pernah membiarkan hidupmu merasa sendirian, karena bisikan iblis di telinga dan hatimu sungguh sangat menakutkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.